Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu kembali dengan Ibu Kasmi Dokter di pembelajaran Bahasa Indonesia pertemuan ke-8 hari Rabu tanggal 16 September 2020. Masih di KD 3.3 ya. Pelajaran kita masih di KD 3.3. Jadi kali ini kita akan belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. Baik, sebelum lanjut ya, jangan lupa untuk berdoa ya supaya aktivitas kita pada pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, perhatikan anak-anak, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian ya untuk mencatat materinya agar kalian lebih mudah dalam menyelesaikan soal ya. Baik, kita lanjut ya. Dengarkan, perhatikan penjelasan Bu Kasmiyah ya. Nah, sekarang kita mulai dari kata baku. Kata baku itu apa? Kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lanjut, kata tidak baku. Kata tidak baku itu apa? Ini dia. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan yang tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan atau penggunaannya itu tidak sesuai dengan aturan KBBI. Ya, lanjut. Nah, nih ada ciri-cirinya. Tadi pengertiannya, sekarang kita belajar tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri kata baku. Pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, kata baku pada pemakaian imbuhan kata baku bersifat eksplisit. Apa itu eksplisit? Eksplisit adalah penyampaian secara langsung sehingga makna itu tersampaikan dengan jelas atau maksudnya tersampaikan dengan jelas. Bahasa baku adalah bahasa percakapan, ya, bahasa yang kita pakai berbincang-bincang atau bercakap-cakap atau berdialog. Lanjut. Kata baku, ini ciri yang selanjutnya ya. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Lanjut, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu, dia beraturan ya. Dia beraturan. Kemudian kata baku itu tidak mengandung arti pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme adalah bahasa yang digunakan untuk menambahkan informasi, tapi sebenarnya informasi itu tidak dibutuhkan karena bahasanya sudah jelas. Sehingga pleonasme itu membuat sesuatu yang berlebihan karena sebenarnya dia tidak dibutuhkan. Ya, bahasa atau kalimat itu sudah jelas sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Itu arti pleonasme. Kemudian kata baku tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek apa? Hiperkorek itu adalah tindakan yang berlebihan untuk membuat sesuatu sangat sempurna. Tapi justru sebaliknya dia membuat hasilnya itu tidak sempurna, semakin merusak kalau hiperkorek itu ya. Membuat sebuah kalimat itu menjadi tidak jelas. Hiperkorek itu ya, karena sesuatu yang berlebihan. Oke, lanjut. Ciri-ciri kata tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku yang pertama itu biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Terus sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Ini bahasa tidak baku ini bisa kita katakan sebagai bahasa gaul. Terus sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Bentuknya mudah berubah-ubah dan memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Itu dia ya, jadi kata tidak baku. Sekarang contohnya. Contoh kata baku dan tidak baku. Nih, yang pertama contoh kata baku. Perhatikan ya tulisannya. Yang pertama abjad, kemudian akhlak, zaman, sistem, amfibi. Nah, kalau kata tidak bakunya adalah, nah perhatikan, bandingkan ya.
antara kata baku dan kata tidak baku. Abjad, satunya berakhiran D, yang kedua berakhiran T. Akhlak, perhatikan hurufnya, perbedaannya. Ada zaman, ada zaman, ada sistem, ada amfibi, dan masih banyak lagi ya contoh baku dan kata baku yang lain. Ini cuma contoh saja yang Ibu Kasmiah berikan untuk memberikan bayangan kepada kalian yang mana kata baku, yang mana kata tidak baku. Nah, baik. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Semoga kalian paham ya. Karena nanti di akhir slide kalian akan mendapatkan tugas membuat kalimat dengan menggunakan kata baku. Lanjut ya. Nah, ini mengelompokkan kata baku dan tidak baku. Ibu akan memberikan beberapa kata yang nanti kalian kelompokkan mana kata baku dan mana tidak baku ya. Perhatikan satu-satu kata-katanya. Kalian pilih, kelompokkan antara kata baku dan tidak baku. Ini ada baterai, ada cendekiawan, ada aktif, ada varietas, ada kreativitas, produktif, analisa, detail, ada project, ada faksimili, ada astronaut, ada telepon, influenza, miliar, perhatikan tulisannya, dan kata kanker. Nah, tugas kalian di sini adalah mengelompokkan mana di antara kata-kata yang ada di sini, mana yang termasuk kata baku dan mana yang termasuk kata tidak baku. Nah, setelah kalian kelompokkan, tugas kalian selanjutnya adalah membuat 5 kalimat dengan menggunakan kata baku. 5 saja ya, kata baku. Membuat 5 kalimat dengan menggunakan kata baku yang sudah kalian kelompokkan tadi. Paham? Ya. Tugasnya harap kalian sudah paham. Ya. Kalian selesaikan, tulis sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, Nana. Baik. Cukup sampai di sini dulu penjelasan Bu Kasmiah. Insya Allah masih ada satu materi lagi sebelum kita masuk ke PTS ya. Baik, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat menerima dan memahaminya dengan baik. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.